sistem itu, kayak sistem Tanam cuma enggak berhasil. udah berhasil ya. Iya. Ini kan rawa Mas Natalis ya. Nah, Jadi kemarin banjir-banjir gitu. iya banjir-banjir, curah hujannya juga besar. Jadi padinya ya begitu sudah tidak terselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, sahabat Bejo Channel. Saat ini saya lagi berada di sawah saya yang kemarin saya tabela ini sawahnya, ya. Ini kami di sini pakai tabela, jadi begitu. Ini penampakannya baru mulai tingis-tingis atau baru mulai tumbuh 1-2 seperti itu, ya. Kebanyakan kelemahan tabela itu tumbuhnya tidak bersamaan, karena setelah kita peram dia akan tumbuh, kemudian kita hamburkan dengan lahan yang seperti ini. Maka hama kendala di tabela itu hama keong yang seperti ini. Nah, kemarin sudah saya adakan untuk penyemprotan atau penanggulangan keongnya, atau ini kalau di sini bilang kereco, keong kecil-kecil, dan ini banyak di setiap galengan ada begitu ya. Ini saya agak sedikit terlambat dari yang lain. Oh, tapi di sana ada yang lebih lambat kayaknya. Tuh, dia lagi menggaru sawahnya, kira-kira begitu. Jadi memang tabela masih menjadi andalan kami di Merauke. Selain hemat, murah, biayanya irit, dan tidak bisa kita tidak makan biaya. Intinya semuanya serba hemat lah, efektif. Nah, baik, kita coba datangi. Itu kok bisa garu, masih garu itu di temannya sudah pada selesai, dia masih belum sendiri. Nah, ini jalannya seperti ini, Pak. Jalannya rusak parah sampai di sini. Nah, ini drainasenya. Kalau kami di sini sistem pengairannya adalah sistem sedot drainase. Nah, ini dari kali atau dari drainase sekunder ini kita hisap naik, kemudian kita pakai mesin, baik itu pakai alkon maupun pakai kalau kami di sini bilangnya adalah keongan. Begitu, keongan yang memang dimnya 4 in atau 5 atau 6 in. Nah, ini beliau pakai alkon. Kalau kan bilang sini ada alkon bercampur air. Jadi dari sistem pengairannya adalah seperti ini. Ini disedot pakai alkon ke sana dari paret atau dari drainase. Ini drainase sekunder, lebarnya kurang lebih 7 meter. Bisa naik pakai alkon. Nah, itu beliau yang punya sawah. Masih garu, dia meratakan sawahnya kayaknya. Jadi di sini sudah bersatu. Oh, ternyata para masyarakat penduduk lokal yang garu. Itu dia. Nah, itu beliau pakai sistem itu, kayak sistem gimana ya, jengkelitan kalau kita bilang di sini.
papannya diinjak, terus tanahnya ditarik pakai hand traktor. Tuh. Jadi tanahnya ikut seperti itu sana. Luar biasa, memang butuh keuletan karena memang lahan beliau ini tergolong rawa atau jalannya air gitu. Kok mati? Ternyata waktunya istirahat ya, karena sudah sore juga. Beliau kayaknya waktunya istirahat. Nanti coba kita ngobrol-ngobrol sama beliau sebentar, seperti apa. Nah, ini sebelahnya ini sudah kira-kira sudah berumur 20 hari. Kayaknya sudah habis dipupuk, jadi sudah bisa diairi kemudian dipupuk. Pengairannya juga begitu, sistem sedot dari bawah. Ya. Jadi memakai tenaga traktornya, dia tarik pelan-pelan sampailah dia di sana. Gitu. Nanti coba kita berbincang-bincang dengan beliau, karena ini penduduk asli dari anak Merauke asli, ya. Gitu. Kayaknya peralatannya juga cukup lumayan lengkap. Ada pancing, ada mesin babat. Nah ini, jadi sudah jadi satu paket sendiri. Jadi beliau memang luar biasa. Kenapa mati, Mas? Ya, Kenapa mati? solarnya habis. Solarnya habis. Wah, ini. Ya. Itu juga mau dikasih mati. Iya. Ini ditarik turun ke sana ya? Iya. Ditarik turun, diratakan. Nah, Luar biasa memang. Harus ulet. Mas, nanti kalau habis ini saya tak ngobrol sama sampean sebentar ya. oh iya iya. Iya ya. Iya iya. Kalau sudah dimatikan itu aja. Ini sedulur tani, alkoholnya sudah dimatikan. Ya, ini dia orangnya. Mas, perkenalkan dulu Mas. Namanya siapa? Nama saya Kristianus Natalis Masih Basi. Alamat Kampung Muramsari. Muramsari ya. Iya. Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Saya manggilnya Mas Natalis saja ya. Iya. Yang familiar begitu. Mas Natalis, ini sampean nari tanah ini kok maksudnya punya ide menari tanah itu inspirasinya dari mana gitu loh? Ya lihat dari teman-teman tuh biasa narik-narik Pakai papan itu ya? pakai papan. Jadi pakai alat seadanya saja, nggak seperti yang karena yang lain-lain kan, karena kalau yang sudah canggih pasti pakai alat yang lebih bagus kan begitu. Iya. Lahan sendiri Mas Natalis ini? Iya, lahan sendiri. Lahan sendiri ya. Berapa hektar lahannya? Ini 1 hektar ini. 2. 2 ya. Cuma yang sana belum kerja juga. Oh, yang Selesai. masih gerumbul sana ya? Iya, masih bongkoran. Masih bongkor. Kok bongkor, tahu bongkor juga ini kan, ini yang ini apa namanya, orang Papua tapi rasa Jawa ini kan begitu. Mas Natalis, saya dengar ini lahan sampean semua ini ke sana. Iya. Sampai di yang ada hutan sana ya? Iya, yang ada hutan kan. Itu sedulur tani. Mas Natalis ini ternyata lahannya cukup luas. Terus yang lain itu digarap siapa Mas Natalis? Disewakan ke ini teman-teman penggarap di sini, Muramsari, Kampung Muramsari. Oh, disewakan sama ini ya, warga Iya. tetangga-tetangga ya, begitu. Karena mau garap sendiri juga nggak mampu kayaknya. Nggak mampu. Berapa hektar ini Mas Natalis? Kalau hitung semua ini
24 hektar. 24 hektar ya. Ya, Yang Mas Natalis sendiri garap 2 hektar. 2 hektar. Oh, sama dengan Mas Slamet. Mas Slamet Ya. kemarin juga begitu. Jadi yang lain disewakan, yang lain digarap sendiri. Begitu. Ini keuntungan tinggal di kampung Ekstran, maka beliau bisa sama-sama dengan penduduk untuk warga untuk bisa bertani. Beliau menyewakan lahannya, warga menyewa, kemudian beliau bertani sambil melihat tetangga-tetangganya. Kan begitu Mas Natalis ya. Begitu. Jadi Mas Natalis ini seorang anak asli Papua. Begitu. Kalau yang kemarin itu Mas Muhammad Muhammad Slamet Basik-Basik itu kakaknya yang paling tua. Beliau ini adalah adiknya begitu. Jadi ini ada tanah mereka dari sana sampai di sana ya kisaran 120 hektar punya keluarga mereka. Nah, itu semua disewakan, ada yang digarap sendiri begitu. Jadi sudah ada perjanjian dengan para warga di sini begitu. Mas Natalis, ini kita minta maaf ini karena banyakkan teman-teman yang lain itu kan khususnya anak-anak asli Papua ini kan males loh, artinya males untuk garap sawah gitu. Kok Mas Natalis mau garap itu? Bagaimana ceritanya itu? Ceritanya ya dari kecil di sini, jadi berbaur saya sudah sama-sama teman-teman ekstrans yang datang ke Papua sini. Jadi karena pergaulan terbuka, jadi supel dengan bergaul dengan warga transmigrasi, jadi memang langsung bisa ikut bertani begitu. Nah, ini sudah selangkah lebih maju karena sudah tidak mengandalkan alam tapi sudah punya kreativitas sendiri dalam mengolah alam itu, kan begitu. Dulu orang tua memang dari Muramsari sini ya? Iya. Ikut trans tahun 80-an itu. 80-an ya. Iya. Jadi translokal itu, translokal jadi penduduk asli yang dibaurkan dengan pendatang dari warga dari luar Papua, kira-kira begitu. Mas Natalis, itu traktor sampean ya? Iya. Nah itu sedulur tani. Beliau inisiatif punya traktor kan begitu. Artinya tidak hanya mengandalkan tenaga, tapi alat juga beliau lengkapi. Ini saya lihat juga ada mesin babat, ada alkon, sudah lengkap kayaknya. Jadi sedikit-sedikit kalau bertani alatnya lengkap kan jadi enak begitu. Kemarin nanam Mas Natalis? Tanam cuma tidak berhasil. Tidak berhasil ya? Iya. Ini kan rawa Mas Natalis ya? Jadi kemarin banjir-banjir begitu? Iya banjir-banjir, curah hujannya juga besar. Jadi padinya ya begitu sudah, tidak terselamatkan. Pada rubuh ya? Iya. Kendalanya. Ini tugasnya juga tugas pemerintah, bagaimana cara mengolah tata guna kelola airnya. Karena kami di Papua ini rata-rata rawa, jadi kalau waktu panen dia air besar, banjir, padi rubuh. Nah, sistemnya bagaimana untuk pengairannya itu kan yang harus dipikirkan, jadi PR besar buat pemerintah. Mas Natalis, ini ngomong-ngomong ya sebagai petani nih, kita kan sekarang harga berasnya bagus ya toh. Pemerintah sudah kasih program brigade pangan yang sekarang alatnya banyak gitu. Tapi kalau kita melihat kondisi jalan ekonomi yang begitu, nah, kira-kira tanggapan Mas Natalis bagaimana? Nah, itu. Ya mau bagaimana ya? Ya mohon bantuan saya tuh kalau memang ada pemerintah yang datang bisa lihat kita, mohon dibantu saja untuk jalan usaha taninya. Nah, itu. Jadi memang hampir rata-rata yang saya temui dan saya tanya, memang kalau disuruh memilih untuk saat ini ya, disuruh memilih daripada dikasih bantuan yang lain, mendingan jalan usaha tani itu dicor katanya begitu. Ya. Ya kan, sepakatnya begitu. Bukan mungkin lebih bagus, memang harus kita ke sawah enak, begitu. Kemudian bawa pulang hasil enak. Ya. Kan begitu. Jadi warga menyewa di Mas Natalis ini per hektarnya berapa Mas Natalis? Kalau per hektarnya sekisaran 3 juta. 3 juta ya per hektar. Setahun? Setahun. Terserah mereka menanam berapa kali gitu. Nah, itu. Kemarin ada yang nanya, ada yang komentar waktu saya videokan Mas Slamet itu, berapa sih harga sewanya begitu. Nah, ini kesempatannya saya
sampaikan buat sedulur tani seluruh Nusantara bahwa kami di Merauke, khususnya di Kampung Muramsari, di lahan milik keluarga Basik-Basik, marga Basik-Basik ini menyewakan lahannya dengan harga 3 juta per hektar. Terserah mau ditanami berapa kali, Ya. begitu. Setahun 3 juta. Jadi cukup lumayan murah lah. Masih bisa hitung-hitung, masih bisa adanya keuntungan buat yang punya tanah dan keuntungan yang garap, kan kira-kira begitu. Tapi kita lihat ini Mas Natalis. Tadi saya lewat di sana itu jembatan juga sudah begitu, sana begitu. Nanti bagaimana ini? Kemarin Nanti kita ini lagi, kita kan biasa kumpulan tahunan. Jadi tiap penggarap ya nanti kerja bakti lagi. oh, gitu ya. Iya, Artinya swadaya berarti ya. ya swadaya lagi. Nanti kalau bagaimana dengan minta bantuan di dana desa atau dana kampung? Ya kalau bisa ya kita minta ke sana. Syukur ya kalau dikasih ya. Iya, syukur kali kasih. Nanti kita lihat bagaimana, apakah dari Ya, kampung atau dari desa itu ada ikut andil dalam pembangunan jembatan ke arah lahan milik Mas Natalis sekeluarga ini. Begitu kira-kira. Terima kasih Mas Natalis. ya, Sukses jadi seorang petani ya. Jangan sukses. ini apa namanya, jangan pernah merasa bahwa bertani adalah sebuah tekanan, tapi bertani adalah sebuah profesi yang menjanjikan saat Ya. ini. Ya, salam buat seluruh petani di seluruh Nusantara, seluruh petani semua seluruh Nusantara. Ini beliau adalah seorang petani asli, orang asli Papua yang sudah berbaur dengan penduduk asli transmigrasi. Beliau punya lahan seluas 24 hektar, yang lain disewakan, sementara beliau garap sendiri adalah 2 hektar. Dengan alat yang sudah lumayan mengimbangi semua warga transmigrasi yang ada di sini, beliau mencoba untuk menggantungkan hidupnya demi masa depan anak dan cucunya. Demikian saya Bejo Channel dari Kampung Muramsari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, menginformasikan dunia pertanian yang ada di kampung eks transmigrasi ini. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.